Aura kegelapan menyelimuti ibu kota, yang seakan mengiringi kedatangan Jenderal Esdet ke ibu kota. Kaisar memerintahkan kedatangannya kembali untuk mengemban tugas dan memusnahkan kelompok revolusi Night Raid. Selain itu, Jenderal Esdet juga kembali karena dia telah berhasil menuntaskan tugasnya menaklukkan suku utara. Keberhasilannya membuatnya bergelimangan hadiah dari Kaisar. Namun Kaisar masih juga ingin menganugerahkan hal lain yang dianggapnya lebih dari sekedar emas. Dan Jenderal pun menyampaikan bahwa dirinya memang menginginkan hal lain, yaitu menikah. Tentu saja jawaban Esdet ini mengejutkan Kaisar dan tentunya Perdana Menteri. Seorang jenderal kematian yang menganggap pertarungan dan menguasai musuh adalah segalanya, ternyata juga menginginkan sebuah pernikahan. Sementara di markas Night Raid, Mine yang telah mendapatkan perawatan atas lengannya yang terluka sangat kesulitan saat akan menghabiskan makanan paginya. Akame memperhatikannya dan menyuapi Mine dengan penuh kelembutan, dan Tatsumi memperhatikannya dari ruang masak. Betapa dia sangat mengagumi ketenangan Akame saat itu. Saat mentari tak lagi menampakkan sinarnya, Akame menyiapkan kudapan yang sangat disukai Sile semasa hidupnya. Akame menceritakan kepada Tatsumi yang menghampirinya dan masih dengan kelembutan serta ketenangannya, bahwa Night Raid yang bekerja secara rahasia memungkinkan nama Sile tidak akan muncul dalam sejarah pasukan revolusi kelak. Oleh karena itu, dirinya mencoba mengingat lebih banyak tentang segala sesuatu yang disukai Sile. Selain itu, Sile adalah orang yang paling baik di antara para anggota Night Raid. Namun ketenangan Akame terganggu saat Tatsumi melontarkan kata "tenang" di depannya. Akame seketika tersulut amarah dan dengan histerisnya berteriak sembari mencengkram baju Tatsumi. "Aku juga merasakan sakit yang sangat mendalam, namun menangisinya tak akan mengembalikan Sile." Hingga tak terasa, air mata pun mengalir dengan derasnya. Akhirnya Tatsumi tersadar. Di tim ini, Akame lah yang sangat mengkhawatirkan keadaannya. Dia pun membuat janji di hadapan Akame untuk tetap hidup dan menyambut kerajaan baru dengan senyum di setiap orang. Keesokan harinya, Akame melatih Tatsumi dengan semangat yang menggebu. Dia menangkis setiap serangan Tatsumi, hingga akhirnya Tatsumi mendapatkan pukulan telak dari Akame, yang membuatnya terpental mundur beberapa langkah. Tak berapa lama, Tatsumi berdiri kembali dan berniat memulai pertarungan. Namun, pak! Hantaman keras bulat tepat mengenai wajah Tatsumi. Dengan Tatsumi mengatakan bahwa dia ingin dilatih seperti seakan berada di pertarungan yang sebenarnya, maka bulat melatihnya pula dengan memberikan serangan tak terduga di sekelilingnya. Akhirnya Tatsumi memahami maksud bulat dan semakin mengisi pundi semangat di dalam dadanya. Dan latihan pun diteruskan dengan bertarung melawan bulat. Sementara di sisi lain, rombongan politisi bersama putri serta beberapa pengawalnya melintasi sebuah desa yang sangat memprihatinkan, di mana beberapa penduduk sedang memanaskan diri di tengah jalanan yang dipenuhi dinginnya salju. Politisi tersebut sangat menyayangkan negara mereka yang tidak menyalurkan bantuannya. Kepedulian politisi itu sangat didukung oleh putrinya yang juga bersedia untuk melindunginya saat ayahnya bertekad akan melawan kebengisan Perdana Menteri. Sayangnya, kepergian mereka menuju ibu kota dihadang oleh anak buah Esdet. Seseorang bernama Daidara berhasil menyerang putri politisi dan hanya dengan waktu singkat, mereka bertiga berhasil mengakhiri kehidupan politisi tersebut. Namun sebelum mereka kembali ke istana, mereka menyebarkan kertas yang bertuliskan semboyan yang selalu disampaikan oleh Night Raid. Hukuman langit dari Night Raid. Kami akan menumpas setiap kejahatan iblis yang tidak dihakimi surga. Kejadian tersebut membuat Najenda mengumpulkan anggotanya, serta membagikan berita buruk dengan munculnya jenderal kematian Esdet di ibu kota. Bos lalu mengirimkan Leone untuk mengamati gerak-gerik Esdet di ibu kota. Setelahnya, Bos menceritakan kasus pembunuhan yang menimpa beberapa politikus beserta pengawalnya. Kejamnya lagi mereka menyebarkan selebaran di sekitar lokasi kejadian yang mengklaim bahwa semua itu adalah perbuatan Night Raid. Bos menganggapnya sebagai upaya untuk menantang Night Raid. Dilihat dari korban yang berhasil mereka bunuh adalah pengawal kelas atas yang memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa, sekaligus pengguna senjata kerajaan. Tak hanya itu, mereka juga membunuh para politisi yang terang-terangan melawan Perdana Menteri. Mereka juga terbukti sangat peduli dengan negara mereka. Politikus seperti mereka tentu sangat dibutuhkan untuk membentuk kerajaan baru. Dan untuk itu,
Negara ini tak boleh kehilangan lebih banyak lagi orang berharga seperti mereka. Night Raid pun sepakat untuk menumpaskan kejahatan yang diduga dilakukan oleh anak buah SDET berbekal dari senjata yang mereka gunakan. Karena akan ada dua kelompok politisi yang kemungkinan menjadi target mereka selanjutnya, maka Akame bersama Lubok, lalu Tatsumi akan bekerja sama dengan Bulat bertugas melindungi masing-masing kelompok tersebut. Menurut informasi terbaru, para politisi tersebut akan berlabuh di pelabuhan terbesar di ibu kota. Beberapa saat kemudian, Tatsumi telah berada di kapal megah bersama Bulat. Sementara Lubok bersama Akame mengamati politisi lain yang sedang berbagi kebaikan. Kembali ke kapal Ryusen, nampak seorang politisi yang sedang dikelilingi banyak orang. Di tengah riuh ombak dan hembusan angin serta gelak tawa keceriaan mereka, membuat Tatsumi yakin bahwa politisi akan aman di tempat seperti itu. Baru saja dia berpikir demikian, tiba-tiba seperti ada yang memukul kepalanya dari belakang. Ternyata Bulat dengan zirahnya, mengeluarkan kemampuan tak terlihatnya untuk mengawasi musuh. Bulat mengingatkannya untuk tetap waspada, karena mereka tidak akan tahu apa yang musuh rencanakan. Dan karena wajah Bulat sudah tersebar, maka pengamatan kali ini ditangani sendiri oleh Tatsumi. Sementara Bulat masuk ke dalam kapal dan terus mengawasi kondisi sekelilingnya. Tak berapa lama, terdengar alunan nada yang sangat indah dan juga mampu membius pendengarnya. Tentunya hanya senjata kerajaanlah yang mampu memiliki kemampuan demikian. Bahkan kaki Tatsumi bergetar begitu kencangnya. Seorang pria dengan tubuh tegap menghampirinya dan memuji kehebatannya yang tak terpengaruh oleh alunan seruling kerajaan. Setelah mengetahui identitas masing-masing, Tatsumi pun tak gentar melawan musuh yang jelas-jelas memiliki senjata kerajaan kapak ganda besar, Belva. Lawan yang berat sebelah, tentunya akan sangat menyusahkan Tatsumi. Beruntung abang kesayangannya datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Salah satu anak buah SDET pun tewas seketika mengenai serangan maut Bulat yang terkenal dengan nama Bulat Penebas 100 orang. Melihat kehebatannya, Tatsumi ternganga dan terkagum-kagum. Tak hanya Tatsumi, dari kejauhan datang seorang parubaya yang terlihat mengenal Bulat dengan baik. Pria tersebut menghampiri Bulat dan dia pun mengenalinya dengan sebutan Jenderal Liver. Seseorang yang dulunya sangat dia kagumi, kini harus menjadi musuhnya. Pemilik senjata kerajaan pengendali cairan ini juga tak segan menggunakan jurusnya saat menghadapi Bulat. Dan mereka berdua pun sepakat bahwa misi tetap harus diselesaikan. Jenderal Liver yang tak segan-segan menggunakan cincin pengendalinya dan temannya turut membantu serangannya dengan meniupkan alunan serulingnya. Dan dengan sangat cepat, Tatsumi menangkis tangannya sehingga mereka berdua juga bersaing demi membantu rekan masing-masing. Akan tetapi dengan mereka yang saat ini berada di atas samudra dengan deburan keras ombak serta limpahan air yang tak terhitung jumlahnya, membuat keberuntungan terasa berada di pihak Liver. Jurus pertamanya dengan pengendali itu adalah tembakan air. Seketika air lautan menajamkan salah satu sisinya. Tembakan pun tak terelakkan. Dan agar penumpang kapal tidak menjadi korbannya, Bulat menghadang semburan air dengan pedangnya. Mengetahui jurus pertamanya gagal, Liver lalu meluncurkan jurus lain, Ular Jurang. Air yang membentuk naga yang sangat besar terasa seperti siap menerkam tubuh besar Bulat. Bulat pun tak sedikit pun gentar. Semangatnya bak air di lautan yang tak pernah surut. Sekuat tenaga, dia menancapkan tombaknya tepat di mulut naga air itu. Karenanya, tubuh Bulat berada jauh dari geladak, sehingga membuat Liver melayangkan jurus berikutnya, aliran tombak kegelapan. Sesuai namanya, aliran air mengucur deras dan tajam, membawa kegelapan beserta dinginnya air menusuk hingga ke rusuk Bulat. Serangan tersebut berhasil menguras energi. Berbekal kenangan serta pengalaman mereka dalam menghabiskan berbagai pertarungan bersama, Liver meluncurkan jurus andalannya, Naga Air Kayangan. Kali ini, Incursio ada di ambang batasnya. Dengan sekuat tenaga, Bulat mengumpulkan energi dan hendak menghantamkan pedangnya ke arah Liver. Namun sayangnya, Tatsumi gagal menghalangi si empunya seruling kerajaan, sehingga dia berhasil menangkis serangan terakhir Bulat untuk Liver.
Namun setelah mengeluarkan serangan yang hebat, tentunya menguras energinya yang juga dikarenakan dia menyuntikkan energi tambahan ke tubuhnya. Suntikan itu juga mengandung racun di dalamnya yang menyebabkan Liver tewas. Tak berapa lama anak buah Esdet yang terakhir, Nyau, mengeluarkan teknik rahasianya, pemanggilan iblis. Nada yang dilantunkan dengan begitu merdunya ternyata dapat meningkatkan kekuatan dan juga mempengaruhi bentuk tubuhnya sendiri. Dia pun menjadi lebih besar dan tentunya lebih kuat. Tubuh lemah bulat membuatnya tak mampu lagi mengenakan zirah ataupun menggunakan incursio-nya. Dengan tenaga terakhirnya, dia memberi penjelasan serta keyakinan pada Tatsumi bersedia mengenakan zirahnya. Dan usaha bulat pun tak sia-sia. Dengan semangat yang membabi buta serta keteguhan hatinya, mampu menaklukkan incursio dan kecocokannya tak terelakkan. Baju zirah yang berasal dari monster naga berbahaya mengeluarkan jiwa sejatinya saat dikenakan oleh Tatsumi. Seekor naga yang dapat berkelana ke padang gurun yang terbakar maupun padang rumput yang membeku. Dia pun bisa bertahan hidup dalam kondisi apapun dengan berevolusi serta beradaptasi, sehingga tak perlu waktu lama untuk Tatsumi menghabisi lawannya. Melihat keberhasilan Tatsumi, Bulat tersenyum dengan bangga dan sukacita menyerahkan incursio senjata kesayangannya. Bahkan saat dia harus kehilangan kehidupannya, raut wajah Bulat memancarkan kebahagiaan. Kemampuan Tatsumi yang meningkat beribu kali lipat tetap tak dapat menahan air mata kesedihan yang bergejolak di dalam dadanya atas teman sekaligus pelatihnya yang kehilangan nyawa demi menyelamatkannya. Di sisi lain, di suatu pedesaan dengan tandus beserta kabut tebal penuh kegelapan menyelimuti setiap sudutnya. Kurome, salah satu kandidat kejahatan yang membawa kegelapan di pedesaan itu akan dipanggil ke ibu kota. Rambut indah Mine terkibas melambai seiring langkah kakinya yang menderu penuh semangat menghampiri beberapa rekannya yang sedang berlatih. Kesembuhan Mine secara total turut memulihkan semangat bertarungnya kembali. Dia pun bergabung dan melatih kemampuannya bersama yang lain. Namun saat itu, mereka sudah berlatih secara berpasangan. Tatsumi dan juga Lubok sangat bersemangat untuk berlatih, dibantu dengan Leone dan juga Akame. Tatsumi juga berbagi pengalaman saat menggunakan senjata bulat, yang ternyata memang sangat menguras energi. Bahkan Lubok yang tak pernah terlihat melatih dirinya, nampak begitu berapi-api saat Leone bersedia menemaninya. Dan juga karena dia tersadar bahwa hanya tinggal mereka berdua sajalah anggota Night Raid laki-laki. Tak berapa lama, bos Najenda menghampiri mereka dan menyampaikan bahwa dirinya akan pergi ke markas pusat pasukan revolusi untuk mengantarkan senjata kerajaan yang berhasil direbut dari pertarungan Tatsumi dan Bulat di waktu sebelumnya. Sebelum meninggalkan mereka, bos meminta Akame untuk memimpin yang lain. Dan selain itu, ternyata bos juga berencana untuk merekrut anggota baru. Dan sepertinya, Tatsumi merasa bersalah atas hilangnya satu anggota lagi di Night Raid, karena dirinya tidak dapat membawa Bulat kembali dalam keadaan hidup. Yang tidak disadari Tatsumi adalah dirinya telah berhasil menyelamatkan seluruh penumpang di kapal Ryusa. Dan karenanya juga, ketiga anak buah Esdet yang terkuat berhasil dihabisi serta mengumpulkan senjata kerajaannya. Tentunya hal itu membuat bos merasa bangga karenanya. Bahkan menurut Leone, Bulat sudah menyadari akan kemampuan Tatsumi yang akan memiliki kemampuan melebihi dirinya sendiri.
Bos Najenda memulai perjalanannya menuju markas, melewati padang rerumputan dan jubah yang tertiup angin seiring langkah kakinya. Najenda memikirkan strategi apa yang akan digunakan saat melawan Esdet. Yang menurut informasi yang berhasil didapatkan Leone, Esdet sedang membentuk pasukan khusus dari para pengguna senjata kerajaan di seluruh penjuru dunia. Di sisi lain, Esdet yang masih dengan aura kegelapannya mengunjungi makam ketiga anak buahnya yang spesial, Liver, Nyau, dan juga Daidara. Mereka bertiga dengan senjata kerajaannya masing-masing bahkan dapat dikalahkan oleh Nitrate, musuh bebuyutannya. Seorang pria bernama Wave, dengan membawa sekantung ikan segar bersamanya, memasuki ibu kota. Tentu saja seisi ibu kota mencibir dan menjadikannya bahan olokan. Beberapa saat kemudian, sampailah dia di istana. Setelah menemukan ruangan yang tertera pada selebaran yang ia terima, Wave memasukinya. Berbekal pesan dari kedua orang tuanya, pria yang berasal dari pasukan angkatan laut kerajaan ini memiliki semangat yang tak terpadamkan. Akan tetapi saat dirinya melihat beberapa rekan yang satu persatu memasuki ruangan yang sama, Wave merasa ingin mengundurkan diri dan kembali ke pedesaan di mana ia tinggal. Keenam pasukan Esdet pun terkumpul. Dia memasuki ruangan tersebut dengan langsung menguji kemampuan mereka. Tak satu pun dari mereka yang berhasil menyerang Esdet. Namun Kurome berhasil mengenai topengnya dengan menggunakan Yatufusa miliknya. Pecahnya topeng yang dikenakan Esdet membuat semua yang hadir terkejut, sekaligus terkagum akan kemampuan bertarung pemimpinnya itu. Hari di mana mentari akan tenggelam, sinarnya yang menyisakan cahaya kemerahan mengirimkan elang terbang menuju peraduannya seiring Jenderal Esdet yang menegaskan kepada keenam anak buahnya yang bernama pasukan khusus Jaegers tentang tugas yang harus diemban, yaitu memburu tanpa ampun dan menghabisi pengkhianat yang kejam. Setelahnya, mereka berenam menuju rumah peristirahatan yang telah disediakan dan menyantap hidangan yang diolah sendiri oleh Balls dari ikan yang dibawa Wave dari tempat asalnya. Dalam kehangatan kala itu, Esdet menyampaikan kepada Kurome dan juga Seryu bahwa dia berkeinginan untuk merasakan jatuh cinta. Tentu saja hal tersebut membuat yang lain terkejut. Pada kesempatan yang sama, Esdet hendak menyelenggarakan sebuah sayembara untuk menemukan pengguna dari senjata kerajaan yang baru saja berhasil direbut oleh polisi kerajaan. Senjata kerajaan yang sebelumnya digunakan oleh Sile. Lubok membawa Tatsumi bersamanya menemui Leone menuju markas rahasia Nitrate di ibu kota. Wajah Mine yang ternyata sudah terpampang di selebaran pencarian dan tersebar di setiap sudut ibu kota, membuat hanya mereka bertigalah yang masih dapat bergerak bebas di sekitaran ibu kota. Lubok yang mengawali pertemuan itu dengan membicarakan rumor tentang pasukan yang dikumpulkan oleh Jenderal Esdet yang sangat kejam, di mana dulu pada masanya, Jenderal Esdet merupakan rekan dari Jenderal Najenda, dikirimkan untuk menaklukkan wilayah barat daya yang membangkang aturan tirani yang diatur kerajaan. Dengan ketiga anak buahnya, mereka menaklukkannya dengan sangat kejam dan dengan sengaja membiarkan yang lainnya untuk tetap hidup agar mereka bisa menjadi lebih kuat dan membalaskan dendam kepadanya. Karena Esdet sangat menikmati masa-masa pertarungan, Lubok lalu menunjukkan selebaran di mana Esdet membuat sebuah turnamen bela diri tingkat kota. Dia menyarankan Tatsumi untuk mengikutinya apabila dia penasaran seperti apa Esdet itu. Turnamen yang dimaksudkan pun dimulai. Pertandingan demi pertandingan tak juga menunjukkan ketertarikan Esdet untuk mengamatinya. Dia justru cenderung bosan dengan pertarungan itu. Dan giliran Tatsumi memasuki pertarungan, dia disandingkan dengan lawan yang jauh lebih besar dan terlihat lebih kuat darinya. Tatsumi yang merasa pernah berhasil membunuh ketiga anak buah Esdet merasa sangat yakin dengan kemampuannya. Bahkan dirinya tidak perlu menggunakan Incursio untuk itu. Kondisi fisik yang jauh berbeda membuat banyak pihak yakin bahwa Tatsumi akan dikalahkan dengan mudah. Namun, mereka tidak tahu Tatsumi istimewa. Sekian dulu ya teman-teman, jangan lewatkan keseruan kelanjutan kisah selanjutnya. Yang pasti lebih seru lagi dari part yang ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, komen, dan share-nya untuk teman-teman di sekitar kamu. Dan jangan lupa pula klik tombol subscribe-nya agar gak ketinggalan pada video-video berikutnya. Bye-bye!